Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa 'ala ma nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang, qaumun tasbiqu anwaruhum askaruhum wa qaumun tasbiqu askaruhum anwaruhum. Kita lanjutkan kajian kitab hikam itu. Suatu kaum mendahului segala nur. Mereka itu akan segala zikir. Ini satu kelompok orang yang ditakdirkan Tuhan bahwa pada kaum itu nurnya telah memancar sebelum dia berzikir. Sebelum segala zikir mereka itu, maka mereka itulah segala yang ahlil jazab. Ini yang ahlil jazab, orang yang sudah terbuka dari sejak awalnya. Jadi belum mereka zikir, mereka sudah mendapatkan nur atau cahaya yang memancar dari hati mereka. Dan ahlil inayah yang amat besar, yang memandang mereka itu sebelum tiap-tiap sesuatu wujud Tuhannya. Ini satu kaum. Kelompok yang pertama, orang-orang yang mahzub, orang-orang yang sudah terbuka dari awalnya. Mereka sudah punya nur di dalam hati sebelum mereka berzikir. Dan mereka itu amat besar di dalam memandang sebelum tiap-tiap sesuatu itu wujud Tuhannya. Dan suatu kaum mendahului segala zikir. Ini kaum yang kedua, kelompok yang kedua. Mereka itu akan segala nur. Mereka berzikir untuk mendapatkan nur. Kalau kelompok yang pertama tadi, nur, mereka sudah memiliki nur sebelum mereka berzikir. Maka mereka itulah segala orang yang ahlil salik. Jadi yang pertama tadi ahlil jazab. Siapa yang ahlil jazab ini? Orang-orang yang sudah memiliki nur sebelum mereka berzikir. Kelompok yang kedua itu adalah orang yang berzikir untuk mendapatkan nur. Nah, ini dinamakan dengan ahli suluk, seperti yang kita lakukan. Kita berzikir untuk mengharapkan nur memancar di dalam hati kita. Dan ahli thariqah yang amat mulia. Ini masih mulia nih. Yang sudah memiliki nur baru berzikir, kemudian yang berzikir kemudian mendapat nur. Ini sudah sama-sama mulia, yaitu ahli jazab dan ahli suluk. Dan sekalian, orang yang zikir dengan lisannya itu, yaitu permulaan zikir dan faedahnya itu
menjagokan hati daripada menetapkan ghaflah, daripada lalai. Orang yang berzikir dengan lisan ini tujuannya untuk membangunkan hati daripada kelalaian. Contohlah kita umpamanya, kalau di hati kita, di lisan kita tidak mengucap, maka hati kita juga tidak mengucap. Dan memerintahkan zat yang jasmania daripada segala sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan. Dan kepada inilah diisyaratkan mu'allif dengan katanya, wa zakaru zakara libas tani bira qalbuhu wa zakiru wa zakara istanara qalbuhu fakana dzakaran. Jadi kalau di dalam keterangan yang lain, selain kelompok ini, ada lagi orang yang bersertuan nur dengan zikirnya. Bersertuan, seraya dia melakukan zikir, seraya mendapatkan nur. Dan kelompok yang keempat itu tidak berzikir dan tidak memiliki nur. Jadi nauzubillah, kita berlindung daripada yang kaum seperti ini. Nah, kalau kita ini termasuk yang mana? Termasuk yang berzikir, kemudian untuk mendapatkan nur, untuk memperoleh nur. Di dalam keterangan yang lain dikatakan lebih bagus lalai di dalam berzikir daripada lalai tidak berzikir. Walaupun hati kita belum hadir, hati kita belum merasakan, teruslah basahi bibir kita ini dengan berzikir. Karena nanti akhirnya akan terlihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh jasmania kita ini karena diperintahkan oleh rohania kita, oleh hati kita. Kalau lisan kita tidak berzikir, untuk yang seperti kita ini berarti hati kita juga lalai. Nah, memang nanti ada tingkatannya, zikir yang tidak lagi pakai lisan, sudah di dalam hati. Tetapi kita belum seperti itu. Karena masih kelalaian. Kalau kita cerita politiknya lah hati kita lalai daripada Tuhan. Bahkan cerita agama ini yang tidak ingat bahwa Tuhan yang menjadikan bahwa kita itu menceritakan, tidak ingat ke Tuhannya, inilah yang disebut dengan kelalaian, keangkuhan, kesombongan, merasa hebat dan merasa kuat, merasa bisa menyampaikan segala sesuatu, tidak ingat Allah yang menggerakkan bibir, Allah yang menggerakkan pikiran untuk bisa menyampaikan sesuatu itu. Jadi hati senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang zikir itu dua bahagi. Ada dua golongan. Satu, orang yang zikir apa tuh hurufnya tuh? Fa atau nun atau tak ya? Suatu orang yang zikir telah zikir iyo supaya bercahaya hatinya, maka adalah zikirnya inlat pada nurnya. Dan yang kedua, orang yang zikir yang telah bercahaya hatinya, maka adalah dia zikir atas nur yang dipertuhankannya dengan tiada keberatan, yaitu orang yang mahzub, orang yang sudah terbuka sejak awalnya. Jadi yang bahagian yang pertama dia berzikir untuk mendapatkan nur, bagian yang kedua dia dengan nur yang ada di dalam hatinya itu berzikir. Yakni apabila musyahadah yo segala zikir itu bagi segala nur,
Ya ini hal segala orang yang murid. Murid ini asal katanya adalah aroda, yaitu berganda, yang salib. Nah ini contohnya seperti kita-kita yang sedang berjalan ini. Maka mendatangkan mereka itu dengan segala zikir, supaya hasil bagi mereka itu dengan demikian itu bertambah segala nur. Nah ini makanya apalagi kita yang sudah lanjut, umur kita sudah di atas 50-an, nah ini nak kita perbanyak zikir kita ini. Nak kita tambah, kita isi waktu-waktu kita ini dengan zikir. Karena zikir ini adalah puncak daripada segala kaji, yang akhirnya kita hanya mengingat dan melihat serta memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini cara yang paling jalan pintas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana logika berpikirnya? Kalau kita tidak cinta, tidak sayang dengan sesuatu, maka dia tidak akan masuk di dalam ingatan dan hati kita. Tetapi kalau seandainya kita cinta, kita sayang, kita rindu dengan sesuatu, kita sebut-sebut terus, kita cerita-ceritakan terus. Nah, begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bahwa kita cinta dan ingat senantiasa pada Allah adalah dengan berzikir. Dan apabila mendahului segala nur itu bagi segala zikir, nur mendahului daripada segala zikir, yaitu segala hal atau keadaan segala orang yang murid, yang masuk, yang majzuh, orang yang sudah terbuka, karena bahwasanya mereka itu berdiri di dalam lalai dan di dalam ringan. Maka mereka itu tatkala berhadap mereka itu pada segala nur, maka hasil daripada mereka itu segala zikir dengan tiada berat, tidak lagi berpikir, pokoknya sudah meluncur dan mengalir sebagaimana dia menarik napasnya. Tidak ada lagi harus menyediakan waktu khusus. Kalau kita ini masih nak berjuang, masih pada makom mujahadah, anak duduk tengah malam, kalau sambil begawe dah ingat sama Tuhan, sambil bekerja, sambil di atas motor dah ingat sama Tuhan. Tadi dari rumah sampai di sini ingat dah lagi sama Tuhan, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita sampai di tempat tujuan kita. Minimal ketika matikan motor tadi, alhamdulillah diselamatkan Tuhan. Kenapa? Banyak orang yang keluar rumah tapi tidak kembali lagi ke rumah, melainkan diantarkan orang cuman jasadnya lagi. Yang punya jasad sudah dakati lagi, alias sudah meninggal. Ada yang sudah main bola, ada yang main bulu tangkis, jasadnya lagi diantarkan orang. Jadi kalau kita di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, selesai melakukan sesuatu, ucapkanlah alhamdulillah. Waktu memulainya, bismillah. Nah, ini untuk selalu kita ingat bahwa kita bisa melakukan itu semata-mata karena anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abu Abbas radhiyallahu anhu, bermula manusia itu atas dua bagi. Tadi zikir itu dua bagi juga. Manusia dua bagi. Satu kaum sampai mereka itu dengan kerahmatillah, kerahmatullah, kepada taatnya. Dan suatu kaum sampai mereka itu dengan taatillah kepada karomatillah. Firman-Nya yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala juga yang memilih orang-orang yang dikehendaki kepadanya dan menunjuki orang-orang yang dikembalikan kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau seandainya kita berzikir, itu semata-mata adalah karunia Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah, dan ini mesti harus kita syukuri. Ketika kita menjalankan ketaatan juga harus kita syukuri. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah memilih kepada orang-orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada orang-orang
yang dikendakinya untuk taat dan dikembalikan kepadanya. Maka zohirun zakaro la an batinin syuhudi fikru. Tiado ado, karena tiado ado zohir yang nampak dari luar ini, zohirkan zikir itu melainkan terbit daripada batin. Jadi ketika lisan kita menyebut alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim waktu mau memulai, itu menunjukkan bahwa hati kita pada waktu itu sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dah ingat, sedang dapat nikmatnya yang kita lupa. Makan umpamanya, suatu kegiatan yang paling nikmat di dalam hidup ini, makan, tidur, atau gawe-gawe nikmat. Dan kita waktu mau makan lupa baca bismillah. Ini menunjukkan hati kita betul-betul sedang dalam kelalaian. Nah, yang zuhir menunjukkan yang batin. Nah, pada saat ini ingat dah hati kita bahwa Tuhan yang mendudukkan kita di sini. Kenapa? Dah ada kita berunding dulu. Umpamanya waktu SMA, waktu kita sudah kuliah ketemu, besok kita ngaji, dah ada. Tapi tiba-tiba kita sudah dipertemukan di dalam satu majelis pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah anugerah dan pertolongan Allah. Jadi zikir yang dari zohir itu terbit daripada batin. Syuhud dan fikir, karena dia menyaksikan atau musyahadah dan dia memikirkan, yaitu mewajibkan nur yang membukakan bagi sebenarnya baginya dan yang mendakwa kepadanya. Maka segala amal yang zohir yang kita lakukan itu adalah ia mengingat bagi barang yang di dalam batinnya. Kalau seandainya kita lalai, pasti batin kita juga lalai. Umpamanya berat kita untuk menjalankan sesuatu, apa umpamanya untuk melakukan sholat sunnah, berat kita, berarti batin kita juga masih berat di dalam mengingatkan jasad kita. Seperti yang telah didahului sebutannya, maka zikir yang zohir itu yaitu buah batin, hasil daripada batin, terbit daripada batin. Inilah yang mengatakan zohir menunjukkan batin. Syuhud dan fikir. Jadi ketika hatinya musyahadah, hatinya menyaksikan dan pikirannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan zikir yang zohir. Jadi sholat itu pun termasuk zikir. Ngaji kita ini pun termasuk zikir, bukan hanya zikir yang dilapaskan seperti yang sering kita lakukan itu. Apapun ketaatan itu menunjukkan zikir. Arti zikir itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita tidak melakukannya, berarti hati kita sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir yang zohir itu yaitu buah daripada batin, syuhud dan fikir. Maka menyatakan mu'allif atau pengarang kitab ini akan makna ini dengan katanya asyhaduka min qabli ayyastashhadaka fana tofatta bi ilahiyati zawahiru wa taqaqat bi ahadiyatil qulubi wasarairu. Telah diperlihatkan akan dikau, ditampakkan akan dikau kamal zatnya atau kemuliaan kesempurnaan zatnya di dalam aibnya, di dalam ghaibnya, hari musyahadah. Jadi sebenarnya ini kita sudah pernah berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Nah, kita sama-sama tengok. Masa dahulu, daripada dituntut akan dikau naik saksi,
waktu kita diambil sumpah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita lupa. Jadi kalau seandainya dikatakanlah pernah ketemu sama Tuhan, sudah. Tapi nak tahu nyeritakan ini. Jangan sampai belum. Kalau belum berarti memang tidak pernah mencari dan mengenal siapa diri kita ini. Sudah pernah berjumpa dengan Allah, berhadapan-hadapan. Akan bahwasanya ia Tuhanmu. Jadi Allah pernah minta persetujuan atau minta sumpah daripada kita pada masa dahulu bahwa aku ini Tuhan kamu. Kalau firman-Nya, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kamu? Maka ikrar, berbaiat kita pada waktu itu, ikrarlah dengan ketuhanannya. Maka kita bersaksi, qalu, berkatalah para segala ruh pada waktu itu di dalam perut ibunya, qalu bala sahibna. Segala yang nyata tatkala itu dengan tahqiqlah atau benarlah akan ahadiyahnya. Jadi kita sudah bertauhid dari sejak awalnya. Kenapa jadi kita penuh dengan kesyirikan, tidak kenal lagi dengan Allah, tidak bisa bercakap-cakap dari Allah? Nah, disinilah yang dikatakan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah nasibnya. Dulu bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa musyahadah kepada Allah, kenapa sekarang tidak bisa? Bagaimana untuk mengembalikan agar kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini lain tidak melalui pengajian, melalui belajar. Kalau tidak belajar, tidak akan mungkin dapat untuk mengembalikan diri kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas, siapa yang tidak kenal dengan Allah di dunia pasti tidak akan kenal di akhirat. Siapa yang lalai kepada Allah di dunia pasti akan lalai di akhirat. Nauzubillah. Padahal nanti kenikmatan yang paling tinggi di akhirat nanti adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah membuka tabir, membuka hijab yang menghijab antara hamba, dan hamba bisa musyahadah, bisa menyaksikan yang kaifiatnya tidak bisa dibahas, yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Jadi isi daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu marifatullah. Siapa tidak marifat di dunia tidak akan marifat di akhirat. Kenapa? Karena dia pakai huruf waw, yang mana wawnya ini adalah waw atof, waw untuk menyambung, lil jam'i, untuk menghimpun dua perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya Allah, berilah kami hasanatan, kebahagiaan, fit dunia, di negeri dunia, wa fil akhirati hasanatan, dan kebahagiaan di negeri akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Hidup cuma sekali, kesempatan cuma sekali. Yang tadi siang kita lalai di dalam melakukannya, tidak akan pernah kembali lagi. Di dalam kitab Minhajul Abidin, karya atau yang mensyarakannya adalah Ismail Al-Minangkabawi, itu dikatakan bahwa setiap waktu itu nanti menjelma menjadi satu lemari di dalam negeri akhirat nanti. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, terus 24 jam. Jadi nanti besok kita akan membuka lemari-lemari kita masing-masing, bukan lemari orang. Tidak bisa ngambil lemari orang, loker. Kalau bayangkan, jam 1 ada amal ketaatan, dakati, kosong, nangis, menjerit. Nah, karena sudah habis waktunya. Jam 2 buka, dakati lagi. Jam 3 buka, dakati lagi. Jam 4 buka. Itulah alasan kenapa ulama ini tidak pernah tidur, jarang tidur, kurang tidur, terus ngaji, belajar, menjalankan ketaatan. Karena waktu-waktu ini ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti harus
ditunaikan. Kita ini sedangkan sembahyang lagi lalai. Dalam sembahyang lalai, tidak ingat Tuhan yang menjadikannya. Merasa mulia, merasa tinggi, merasa kuat melakukan ketaatan. Apalagi di luar sembahyang, na'udzubillah. Jadi nanti jam 3, jam 4, jam 5 adalah sedikitnya di bawah baik. Dan juga karena waktunya singkat. Sudah tulang laisinya, ada isi juga tapi dosa. Kalau matahari lah terbit itu baru keluar rumah lah berdosa. Buka jendela lah berdosa. Kenapa? Ada orang yang jemur pakaian lah, cuma pakai anduk bintik-bintik pulau. Bintik. Rupanya dia tahalang pulau sama jemuran kita nunduk pula. Lah berdosa. Apalagi ke jalan raya, tidak usah. Mata kita ini memang belum terlatih kan, belum bisa. Makanya Al-Quran itu menyuruh untuk menundukkan mata. Berat memang. Kalau kata Nabi Isa alaihissalam, pandangan itu bagaikan anak panah, sekali pandang langsung menghujam ke dalam hati dan menimbulkan bintik hitam di dalam hati. Nah ini membersihkannya berat, karena dia seperti sengatan. Begitu tersengat akan terasa pedihnya, tapi di situ nafsu yang bermain sehingga dia akan nyandu. Sulit untuk menghilangkannya, sulit untuk mengobatinya. Penyakit ini memang sudah parah. Ini tidak kenal ustaz, tidak kenal kiai, apapun sama baik. Begitu tidak bisa menahan pandangan, maka akan langsung disengatnya. Tapi kata Zainuddin MZ, kalau cuma sekali, ya nikmat rezeki, ya kan? Habis kita tidak mungkin lah, tutup mata ke jalan, nyari jalan gini, tidak mungkin juga. Kalau terpandang, beda sama memandang. Kalau terpandang, itu namanya rezeki, nikmat. Yang berdosa itu kalau sampai geser lagi pandangannya itu nyari, kan? Cari posisi. Hilang. Itu yang sudah berdosanya. Dan tahqiqlah dan benarlah akan ahadiyahnya, ketuhanannya, segala hati dan segala rahasia. Barulah ketika dulu diambil sumpah, hati kita ini bercahaya, cemerlang galau. Kapan di perut ibu? Apa kata Tuhan? Alastu bi rabbikum? Apakah kamu nyaksiku aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab, semua makhluk hidup ini, qalu bala syahidna. Betul Tuhan. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, kalau pakai bala itulah benar-benarnya lah banget lah, bukannya lagi iyo be. Macam mana kamu ngakukan aku? Ayo kan ngaku ya, das dari itu be. Artinya itu betul-betul menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Segala rahasia di sini dan di sana. Inilah dia. Nah, begitu kita kita terhijab dengan jasad kasar kita ini, dan kemudian terhijab dengan dunia ini, lupalah kita dengan Tuhan. Berjalan 5 tahun tidak dihitung karena masih belum ada akal pikirannya, sampailah 15 tahun baru timbul akal pikirannya, mulailah dihitung. Nah, pada saat itulah kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita semua sudah mulai dinilai dan dihitung. Bayangkanlah kalau hari ini kita punya anak dan sudah masuk umur 15 tahun, tidak kita persiapkan dia untuk menjalani kehidupan spiritualnya. Ketika memasuki hitungan mulai berjalan, alangkah ruginya kita, alangkah binasonya kita. Karena apa? Mereka lah aset yang mesti harus kita kembangkan. Ini kita yang penting dia sekolah, betul. Sekolah itu penting. Kalau saya, sekolah tidak penting. Yang penting belajar. Belajarnya tuh di mana baik? Mau belajar apa baik? Kalau gitu ini dibatasi. Ini belajar ini B, belajar ini B. Nah, belajar apa B? Belajar bisa di masjid, belajar bisa di kebun, belajar bisa di terminal, di pasar, di mana-mana B. Alam Takambang ini menjadi guru penuh pelajaran-pelajaran yang mesti harus kita singkap, kita ambil hikmahnya. Akal kita ini dikurung
dikurung di lokal, pakai baju seragam, akhirnya otak kita juga terkurung, tidak merdeka, tidak bebas, tidak habis waktu. Bayangkanlah kalau di SD belum ada pelajaran tauhid yang bisa mengantarkan kita untuk kenal Allah. SMP juga beda, tambah kuliah tambah beda. Bayangkan 4 tahun 5 tahun cuman 2 semester, itu pun cuma 45 menit 2 SKS cuman. Nauzubillah, orang yang sudah mau terjun ke masyarakat, sudah mulai aksi, bahkan tidak diperkenalkan agama. Ya karena memang dia bukan menuntut agama. Bayangkanlah, berarti umur 23 tahun pun kalau tidak ditolong karena pertolongan Tuhan dan diturunkan di keluarga yang memang orang tuanya perhatian terhadap agama, maka sampai umur 22-23 tahun kita pun belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 25 tahun lah kawin pula, lah punya anak, punya istri lagi, lah dak lu tambah melalaikan kita daripada Tuhan, karena lah sibukkan permasalahan-permasalahan yang rasa kita, pikir kita lah yang bisa menyelesaikannya. Sudah ada yang mau tinggal ngaji lagi, cerita lah berkeluarga malah dak ngaji-ngaji lagi. Apa alasannya orang rumah dak mau ditinggal? Benar dikit. Dulu katanya waktu belum berkeluarga enak kalau seandainya wani orang rumah dak bisa ditinggal, ajak orang rumah tuh ngaji. Kalau pingin besok segenap atau sekampung di akhirat nanti, jangan dia tanggung jawab kita. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Pelihara, jago diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ini kita macam mana lah, ngurus diri dewe pun kita dah bisa, apalagi nak ngurus orang lain, apalagi nak ngurus anak, apalagi nak ngurus istri. Ngurus diri begitu belum bisa, karena nanti dia akan memancar, akan terasa oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita, akan terasa bagaimana kekuatan daripada ketauhidan kita kepada Allah. Dan bisa dipungkiri, dan Allah pun akan menunjukkan, dihadapkan dengan perkara-perkara yang memusingkan kepala, membebani pikiran, tetapi dengan kekokohan tauhid kita kepada Allah, Allah selamatkan, Allah tolong, sehingga akhirnya orang yang sedang menghadapi masalah itu menjadi nyaman beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini sibuk mencari solusi dengan diri kita dewe, inilah yang membuat semakin konflik di dalam masalah yang kita hadapi. Pesan orang-orang bijak, kalau air sedang keruh, jangan diudek, biarkan tenang. Kalau sedang ada masalah, jangan dulu di otak-atik, kembalikan kepada Tuhan, karena yang mendatangkan masalah juga adalah Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Hanya dituntut kesabaran sebentar deh. Tetapi inilah yang berat. Bahkan hati kita pun tidak mau menerima hakikat kebenaran dari Tuhan, bahwa sesuatu itu ada masanya, ada masa datangnya dan ada masa perginya. Sakit, berobatlah ke dokter yang ahli dan spesialis yang terkenal di seluruh dunia ini, berobat sama dia. Ketika sakit sedang datang, tidak akan sembuh walaupun obat apa dikasih, sebelum ketetapan penyakit itu akan dicabut. Tetapi ketika penyakit itu akan dicabut oleh Allah, itu makan rimbang, kalau saya ngomong itu rimbang, cepokak. Makan cepokak itu sembuh lah. Tapi yang kita sangkut cepokak itu yang menyembuhkan. Karena kita ini memang hati kita ini terjeratnya dalam sekali dengan hukum kausalita. Kalau tidak begini, tidak bisa begini. Kalau tidak buat ini, tidak bisa kayak gini. Ini sulit kita untuk melepaskannya, sehingga inilah pertaruhannya. Kalau tauhid ini taruhannya pistol berubah dan akidah kita. Kalau berubah, disitulah menunjukkan dekatnya kita dengan Tuhan atau jauhnya kita dengan Tuhan. Begitu kita pasrah, kita alami penderitaan-penderitaannya, barang itu akan lewat juga, selesai juga. Tapi tidak banyak orang yang bisa lewat dari cobaan itu. Dan hanya sonyo yang menandingi
mendindingi antara mentahkikkan, ini dia untuk membenarkan akan dia segala rahasia dan menyampaikan akan dia segala hati, yaitu bertakyidnya, berkaitannya dengan segala adat, segala kebiasaan-kebiasaan dan tabiat dan rujuk atau akur kepada alam jasmania. Ketika sir yang ada di dalam hati nanti akan memancarkan sinarnya kepada hati, dan baru nanti akan akur dengan segala tabiat atau perangai atau kebiasaan-kebiasaan di dalam jasmania. Sebenarnya kita sudah memiliki nur. Kita mau ngaji ini pun, kita mau berubah dari buruk kepada baik, itu sudah ada nur. Cuman mesti harus dirawat, mesti harus dijaga, jangan dilalaikan, mesti harus dipupuk. Terus kita menjalankan ketaatan agar dia nanti semakin terang. Bagi orang-orang yang mazhub, dia tahulah dan bisa melihat, di sana ada siko, di sana ada siko. Berbeda cahaya matahari dengan cahaya yang mancar dari hati seseorang itu. Kalau matahari malam tenggelam, sungguh pun dia bisa menerangi dunia ini. Tetapi cahaya seorang yang memancar dari hatinya itu sampai ke aras dan tahu di mana letaknya. Maka apabila telah suci hati itu, suci daripada segala ilah-ilah, daripada segala penyakit-penyakit, daripada segala ahyar. Ahyar inilah yang mengganggu kita. Bayangan-bayangan. Kayak kalau udah kayak gini. Lagi kalau seandainya udah ini macam mana nak makan, macam mana nak ini, lintasan-lintasan yang ada di dalam pikiran kita ini. Nah ini nak dibuang. Mutus inilah yang payah itu. Kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melintas-lintas. Besok pagi nak kerja, kalau ngaji sampai malam macam mana? Aku besok sibuklah kita ngatur diri kita ini, sehingga akhirnya kerumitan-kerumitan di masa depan akan kita hadapi. Tidak ada yang tuntas, tidak ada yang sampai, tidak yang berhasil. Karena apa? Tidak dimulai perjalanan yang sebenar-benarnya, yaitu mensucikan hati daripada segala ahyar, bayangan-bayangan, lintasan-lintasan, dan telah hilang daripadanya karatan. Hati ini kalau lah berkarat, itu sama kayak kapal itu, kalau naik ke atas dok itu mau diperbaikan, direhab supaya bisa berlayar lagi. Nah pakai godam, pakai besi besar itu supaya rontok karat-karatan itu. Untuk merontokkan apa? Zikir. Macam apa zikir untuk merontokkannya? La ilaha illallah. Berapa banyak? 70.000. Nah sekali duduk, kalau lapar tawaran gitu tuh, tidak berbuat tuh, tidak jadi. Macam mana kalau saya digoyur baik? Adalah 2 hari diguyur, telapnya cuma 5.000, baru 15.000. Sudah telah lumpuh lagi. Dari dulu sudah diingati. Coba dibuat, betul-betul dihitung, betul-betul ya pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Minimal karat-karat yang ada itu mulai rontok. Dan segala ahyar niscaya nyatolah baginya yang sebenarnya, bisa dia melihat yang mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang melalaikan. Kalau kita ini pasing lah, kusal galau. Pokoknya asal bisa menguntungkan, dakwikan galau. Padahal batil. Dan itu bukan, makanya kita tidak ada kestabilan di dalam menjalankan kehidupan ini. Berubah-ubah, masih ternak puyuh umpamanya. Dah lagi, laku pula, ngojek sekarang. Ngojek. Terus besok pas 2 bulan lagi, nah ngojek nasi, dah juga. Lah berubah lagi, apa gawe sebenarnya ini? Karena tidak istiqomah.
Jadi akhirnya kalau sesuatu itu mulai dari nol terus, permasalahan-permasalahan yang dihadapi kita menghindar. Ingat, ini secara psikologis, ketika kita menghindari satu masalah dan kita tunda penyelesaiannya, maka itu akan menjadi beban di dalam hati kita dan menjadi dinding yang tinggi, dan kita akan susah lagi untuk mendobraknya. Pada kesempatan yang diberikan Tuhan, sebenarnya ada peluang, ada waktunya, tetapi kita menghindar, dan ini dia akan semakin tinggi dan semakin berat kita untuk mengerjakannya. Umpamanya sholat, contohnya, ayat sebentar lagi. Hati-hati, waktu yang pertama tadi yang sudah mestinya harus kita lakukan, kita tunda, kesempatan kedua itu akan lebih berat. Tanggung, dikit lagi lah, ini masih panjang juga waktu. Kesempatan ketiga ini bertambah berat. Kalau ini sudah bertumpuk-tumpuk di dalam hati kita, inilah yang membuat berat jasmania kita ini untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena goflah, penyakit goflah ini penyakit yang paling sulit diobati, penyakit hati yang paling susah. Lalai. Mana orang lalai? Segala-gala lalai. Dan akhirnya tidak bisa musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dilihat dengan mata, dan nyato baginya tahqiq. Dia memandang dengan mata hati, tetapi seperti melihat dengan mata kepala ini. Padahal dilihat hati orang itu, dipandangnya nur yang memancar itu. Seolah-olah dia melihat dengan mata kepala ini, kadang-kadang terungkap, kadang-kadang terucapkan, karena melihat daripada apa tadi yang memancar dari hati seseorang. Dengan sempurna nyatonya, maka tiadalah berkehendak kepada dalil dan burhan. Dalil itu tak perlu lagi mencari alasan-alasan surat ini, ayat ini, hadisnya ini, dan burhan dan alasan tak perlu lagi, cukup nengok. Ingat, ayat Tuhan ada dua. Yang pertama adalah ayat lafziyah. Mana dia ayat lafziyah yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu ayat kauniyah, ayat ciptaan. Ini ayat Tuhan galoy. Semua kita ini adalah ayat Tuhan. Jadi untuk apa lagi mencari dalil, mencari alasan? Cukup kita saksikan apa-apa yang Allah peragakan di depan kita. Dan ketahui olehmu bahwasanya segala hati dan segala rahasia itu tempat bagi nuzul. Apa nuzul itu? Umpamanya ada acara peringatan hari besar, nuzulul Quran. Berarti tempat turun, turunnya Al-Quran. Segala yang gaib, itu di sir itu tempat turunnya segala yang gaib. Dan tahqiqnya pada ahadiyah, dia akan membimbing kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau diesahkan? Zatnya. Apa yang mau diesahkan? Sifatnya. Apa yang mau diesahkan? Af'alnya. Apa yang mau diesahkan? Asma'nya. Jadi sifat, zat, af'al, asma itu mengantarkan kita kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tahqiq, yakin, tahqiqul yakin, dan sabit atau tetap daripada tiada i'tirad bagi hukum atasnya. Karena ahadiyatullah ta'ala, karena mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada dihukumkan atas dengan nafi, dan tiada dengan isbat, tidak dengan nafi dan tidak dengan isbat. Kalau seandainya la ilaha illallah itu masih pakai nafi, masih pakai isbat. Mana nafinya? Di la-nya tuh. La nafi lil jinsi, la untuk meniadakan segala jenis. Mana isbatnya? Illallah, kecuali Allah. Berarti tidak ada Tuhan, karena Tuhan ini banyak.
Tuhan bisa berupa harta, Tuhan bisa berupa pangkat, Tuhan bisa berupa anak, Tuhan bisa berupa istri, Tuhan bisa berupa kekayaan, popularitas, ustadz. Itu bisa menjadi Tuhan bagi diri kita kapan? Ketika kita lebih banyak memikirkannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinafikan, la nafil jinsi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Illallah itu isbat atau netap. Yang sebenar-benar Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esanya itu tiada ada iyo melainkan dengan namo yang berbilang, namunya ada 99. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, ya ini Tuhanku itu Tuhan yang esa. Dan tatkala ahad totul ula ahadiyah, tiada ada martabat, maka tiadalah ia dibilang dan tinggal ada martabatul lauhiyah, menghendaki zuhur atau zohir pada segala martabat sifatnya. Sifat dan adalah segala nama, sifat itu berbilang-bilang sifat, ada sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, asma ada 99. Seperti sembahyang dan seperti siang apa sembahyang? Seperti seperti sami dan basar, ini sifat, dan hayyu dan qudrah dan alim dan muridan dan barang yang lain daripada demikian itu, daripada segala nama, sifat, dan adalah bagi yang lain itu nisbah atau mengantarkan daripada menyerupai bagi segala sifat. Maka wajiblah atas orang mauhid dan orang yang mentauhidkan itu menafikan atau menghilangkan tiap-tiap yang lain serta mengisbatkan wahdaniyah Tuhannya, wahdatu af'al, wahdatu sifat, wahdatu zat. Ini wajib hukumnya. Kalau ada di hati kita masih ada satu kekuatan yang bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, berarti hati kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya nasi tidak mengenyangkan, api tidak membakar, pisau tidak mematikan, tidak membunuh. Apalagi seperti saya tiap hari motong ayam. Ini nak benar-benar di kodnya nih. Jangan disangka pisau inilah dan kita yang membunuh ayam tidak. Sebab apa? Kejadian yang lain, ada yang bunuh ayam dan mati-mati, motong ayam dan mati-mati sampai 3 hari 4 hari dan mati-mati. Sudah putus, diperiksa, urat-uratnya putus galau, tapi masihlah berjalan. Makin lemah. Berarti bukan pisau yang, dan alhamdulillah kita ditengokkan. Ada yang sampai dibawa balik sama orang tua, udah mati-mati ditunggu, motong ayam kampung di sebelah itu, udah mati-matilah sampai siang, orang-orang tutup, belum juga mati, udah lepas, bawa balik katanya. Bawa balik ke rumah, udah mati juga. Bayangkan. Ini berarti teguran kan, bagi orang yang hidup atau orang yang melihatnya, bahwa bukan pisau yang mematikannya. Kadang-kadang karena saking tebalnya hijab kita ini, nak kayak itu nian baru percaya, barulah ngaku. Tapi kalau belum bersyahadah,
belum menyaksikan hatta yotaida. Karena ini menyangkut raso kan. Kalau sudah menyaksikan dengan mata kepala dewe, ngalami dewe, mogo orang nak cerita macam mana, nak memboyakan macam mana, dia tidak akan tergoyahkan lagi karena dia sudah mengalami dan menyaksikan. Dan inilah atas wajah kato kami nafi dan isbat. Tiada jatuh iyo melainkan pada yang berbilang. Jadi namo ada 99 berbilang-bilang, sifat pun ada sifat 20, ada akidah 50 namanya. Dan ketahui olehmu bahwasanya adalah bagi hamba itu daripada sekira-kira sirnya. Inilah yang menentukan apakah di dalam rasio kita ini ada Allah, ada mengingat Allah, ada menyebut Allah, dan hatinya dengan sifat jam'un, berhimpun, dan daripada sekira-kira zahirnya dan jisimnya atau jasadnya dengan sifat firaq, dan tak dapat tidak bisa tidak pada jalan ini daripada wujudul jam'i, daripada berhimpun, dan wujudul firaq, daripada berpisah. Dan tiap-tiap jam'un, tiap-tiap berhimpun dengan tiada firaq, itu maka adalah iyo zindik. Artinya berkumpul tidak berpisah itu masih zindik.